Aku sudah bypass sistem kontrol utama. Sedang cari cara masuk, tapi kalau asal masuk, bukan cuma bakal trigger kunci otomatis. Bisa-bisa kita semua ikut ketarik masuk. Terus cuma bisa lihat doang? Sekarang cuma bisa berharap, password dan sidik jari pintu enkripsi bisa bantu Nona lewatin rintangan ini. Kira-kira passwordnya apa ya? Ulang tahun chairman lama? Bukan, ulang tahun chairman lama itu rahasia umum. Nggak mungkin dipakai buat pintu enkripsi kayak gini. Terus apa dong? Waktu berdirinya Blue Sea Group. Maaf, password yang Anda masukkan salah. Silakan input ulang dalam 30 detik. Batas kesalahan 2 kali. Bukan waktu berdirinya Blue Sea Group. Jangan-jangan ulang tahun Zhuang Xinyan? Xinyan itu cucu kesayangan Chairman Zhuang. Sangat mungkin banget kalau password gudang penyimpanan sepenting ini diset pakai ulang tahun dia. Password salah, silakan input ulang dalam 30 detik. Batas kesalahan terakhir. Nyonya Zhuang sampai password perusahaan sendiri aja lupa. Apa Chairman Zhuang nggak pernah kasih tahu? Atau kamu sendiri emang nggak pantas buat tahu? Nona Tang, APA? ini Blue Sea Yixing. Tolong perhatikan kata-katamu. Bukan ulang tahun Eyang. Bukan ulang tahun Xinyan. Bukan juga waktu berdirinya Blue Sea. Kira-kira waktu apa sih yang bisa dijadikan password resmi gudang penyimpanan? Tanggal lahir orang tua Xinyan. Tanggal pernikahan. Cepet telepon, passwordnya 1121. Atau jangan-jangan waktu mereka di luar negeri dulu. Ternyata password HP-nya tanggal kecelakaan orang tuanya. Nyonya Zhuang, pintunya bisa dibuka atau enggak nih? Password benar. Program enkripsi telah dibuka untuk Anda. Silakan verifikasi informasi identitas yang benar dalam 10 detik. Program enkripsi akan membuka semua program untuk Anda. Ada yang input password benar. Nyonya Zhuang, input sidik jari saja. Sidik jari terlalu mudah dibobol. Sistem kontrol kami memindai kornea.
Pak Tang, silahkan masuk. Terima kasih telah mengantarku pulang. Lain kali tidak perlu repot-repot. Menurutmu, hari ini sudah keterlaluan bukan? Kata-kata Direktur Lin ini juga sangat tidak pantas. Kamu tidak pernah berpikir untuk bekerja sama dengan Blue Sea dan Studoku. Semua yang terjadi hari ini hanya untuk mengganggu keluarga Zhuang, untuk membuat kehebohan di Blue Sea. Lin Emufan, kata-katamu ini benar-benar melampaui batas. Jangan karena kakakku dan Paman Lin sudah lama kenal. Lalu kamu bisa mengatakan semua yang seharusnya dan tidak seharusnya dikatakan. Lalu kamu? Apa yang kamu lakukan hari ini seharusnya dilakukan? Kamu yang selalu berkoar-koar mempertahankan. Semua orang di Blue Sea Xingyang menghormati. Presiden Zhuang, Nona Besar Zhuang, sangat mungkin tidak memiliki marga Zhuang. Tang Lin, Seharusnya kamu berterima kasih pada ketajamanku, bersyukur aku tidak segan bertindak. Bukannya malah menyalahkanku di sini. Apa maksudmu? Lin Mufan, Paman Lin, adalah asisten lama ketua Zhuang selama puluhan tahun. Dan kamu juga membantu menjaga keluarga Zhuang selama belasan tahun. Sekarang orang yang berada di puncak itu, Presiden Zhuang, Zhuang Xinyan, sangat mungkin adalah palsu. semua ini hanya spekulasi darimu. Sejak Xinyan kembali, dia sudah diverifikasi oleh ketua Zhuang. Kelanggan darah dan DNA, keluarga Zhuang sudah memeriksanya. Bagaimana mungkin dia palsu? Verifikasi ketua Zhuang. Kamu mendengarnya langsung. Tes DNA kamu melihatnya langsung? Kalau kamu tidak melihat langsung, juga tidak mendengarnya langsung. Mengapa kamu percaya? Lalu kamu, atas dasar apa kamu berspekulasi tentang Xin? Mengenai identitas Presiden Zhuang? Dengan aset Blue Sea Xing yang hampir miliaran, hanya dengan syarat ini, bisa menarik siapapun yang memiliki niat jahat untuk melakukan hal-hal yang tidak terduga. Tidak mungkin. Xinyan tidak akan melakukan itu. Kamu adalah satu-satunya yang pergi ke luar negeri. Untuk menjemput Zhuang Xinyan kembali. Apakah kamu pernah melihat Zhuang Xinyan yang asli? Apakah kamu benar-benar percaya orang yang sekarang ini adalah Zhuang Xinyan yang asli? Zhuang, maintain catch dan ayah saya mengirim saya untuk menjemputmu. Kamu bisa bilang ke kepala sekolah, ikut aku pulang ke keluarga Zhuang. Saya Marga Shen, nama saya Shen Menning. Kamu mungkin salah orang. Apa yang terjadi? Dia ternyata mirip denganku. Sama persis.
Kamu tidak percaya. Karena kamu menyukainya. Aku kayak. Kamu memang menyukainya. Matamu sudah memberitahuku. Karena kamu menyukainya. Jadi kamu mengabaikan kesalahannya. Tapi Lin Mu Fan, aku minta kamu sadar. Kalau dia benar-benar berpura-pura menjadi Zhuang Xinyan, kamu dan Paman Lin tidak hanya akan kehilangan keluarga Zhuang yang sudah dijaga puluhan tahun, tapi juga akan terjerumus ke dalam pusarannya, tidak bisa bangkit lagi. Tidak. Tidak mungkin. Dia berani berpura-pura menjadi Zhuang Xian Yan pasti ada tujuan tersembunyinya. Aku pasti akan membongkar kebohongannya. Dan aku akan membuat Yan Xingcheng datang ke sisiku. Tang Lin, jangan dulu seperti ini. Kita sebaiknya mencari waktu yang tepat, perlahan-lahan menyelidiki. Aku tidak akan bersama denganmu. Kamu bukan teman seperjalananku. Tang Lin, dengarkan aku. Lin Mu Fan, ini urusanku sendiri. Aku akan menyelesaikannya sendiri, nanti. Jangan cari aku lagi. Tang Lin. Cepat turunkan aku. Jangan bergerak. Itu kakek. Kamu lelah. Aku akan menggendongmu ke atas untuk istirahat. Masih harus pergi? Bisakah kamu menemaniku? Tunggu sampai aku tertidur, baru kamu pergi. Baik. Sore ini, saat berdiri di depan pintu gudang,
Aku benar-benar pikir aku tidak akan bisa. Maaf. Kami tidak siap. Apa hubungannya denganmu? Tanglin menargetkan saya. Tapi Tanglin mungkin meragukan identitas saya. Mungkinkah dia sudah menemukan rahasia kita? Saya dan kalian di ruang desain kedua. Lin Mufen, Direktur Lin, adalah teman lama saya. Saya sangat menyukai desainnya. Saya harap Zhuang bisa memindahkannya ke atas. Kita bertiga akan bertemu langsung. Sepertinya tidak. Benar juga. Jika dia sudah mengetahuinya, dia seharusnya tidak hanya datang ke perusahaan untuk mencari kerjasama, dan tidak akan meminta saya untuk membuka pintu yang dienkripsi. Untungnya hari ini, saya menebak kata sandi pintu yang dienkripsi. Dan untungnya kornea saya adalah Xinyan. Yan Xingcheng, dulu. Kamu membenci saya, kan? Dulu Xinyan datang menyelamatkan saya. Sehingga terjadi kecelakaan besar. Akhirnya dia pergi. Saya selamat. Jika dia tidak datang menyelamatkan saya saat itu, maka semua ini tidak akan terjadi. Dan tidak perlu mendonasikan kornea matanya kepada saya. Manning. Bukan salahmu. Dulu kamu mengalami kecelakaan. Juga karena kamu dan Xinyan sangat mirip. Kamu tidak bisa memperkirakan peluang selamat dari kecelakaan. Mengenai matamu, saya yang memutuskan untuk melakukan transplantasi padamu. Xingcheng. Xinyan sudah pergi. Tapi kamu harus hidup dengan baik. Saya akan hidup. Pasti akan hidup dengan baik. Saya akan membantu Xinyan menyelesaikan keinginannya. Dan juga membantumu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Kita akan selalu bersama. Kan? Dulu kamu bilang, suatu saat akan memberitahu saya semua kebenaran. Benar kan? Saya akan memberitahumu. Tapi bukan sekarang. Kenapa? Kamu terlalu lelah, perlu istirahat yang cukup. Beri saya waktu. Saya akan menyelesaikan masalah Tanglin dan Liu Guang. Aku akan ceritakan satu persatu. Perlahan-lahan akan kuberitahu padamu. Tapi, Dengar ya. aku dengar kata-katamu. Baiklah. Cepat tidur.
Ayah. Ayah. Jangan pergi, jangan pergi. Ibu, jangan pergi. Ibu, jangan pergi, jangan pergi, jangan pergi. Jangan. Xing Cheng, Jangan pergi. Xing Cheng, Jangan pergi. Xing Cheng. Jangan pergi. Bangunlah, Xing Cheng. Xing Cheng, aku di sini. Aku di sini. Jangan takut, Xing Cheng, dengarkan aku. Aku akan menemanimu, aku akan melindungimu. Selama aku ada, tidak ada yang bisa menyakitimu. Xing Cheng, kamu dengar aku bicara, kan? Jangan pergi. Ikut aku. Xing Cheng. Kamu dengar? Yan Xing Cheng. Ikut aku. Yan Xing Cheng. Ikut aku. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Aku masih di blacklist. Telepon juga tidak bisa dihubungi. Bagaimana kalau begini? Tidak boleh begitu. Hancurkan saja ponselnya. Han Kirken. Dia tidak punya ponsel. Kamu tidak punya otak, ya? Mana ada yang di blacklist, masih berani hancurkan ponsel cewek. Masih bisa berbaikan enggak? Hidup ini hancur semuanya. Lalu kenapa? Aku nggak bisa ngomong sama kamu yang kepala kayak kayu. Bos, kenapa baru datang? Masalahnya selesai? Yuan Shuai, ambil paspor kamu. Segera ke bandara, ambil penerbangan terdekat, pulang. Harus bertemu dengan Dr. Tai, segera bawa dia pergi. Ya, apakah rencana kita bocor? Kenapa Dokter Tai juga? Sementara belum. Tapi bukan berarti nanti tidak ada. Tanglin dan Liu Guang pasti sudah siap. Kita harus melakukan persiapan sepenuhnya. Jangan sampai dia menemukan sedikit pun kelemahan. Kalau tidak, kita semua akan hancur total. Hati-hati. Le Shen, untung ada kamu yang membantu. Kalau tidak, bisnis besar ini, saya sendiri tidak bisa menanganinya. Siapa yang beli minuman sebanyak ini? Perusahaan besar memberikan kesejahteraan karyawan. Memberikan sedikit keuntungan kecil untuk menarik hati. Saya dengar, itu perusahaan tempat Nana bekerja. Mungkin kita bisa bertemu dengannya. Mena memang anak yang baik. Tidak seperti anak saya yang tidak berguna, benar-benar sia-sia 20 tahun. Jangan pikirkan hal-hal yang tidak menyenangkan. Ayo, cepat pergi mengirim barang. Bawa Kuo Li Cheng, ayo pergi. Baik. Ayo, pergi-pergi. Orang seperti dia. Mimpi apa sampai seperti itu?
Pekerjaan tidak lancar. Komik juga tidak lancar. Bahkan ada 2 orang itu. Kenapa tiba-tiba ingat mereka? Teratoma Fangxiang. Benar-benar brengsek tingkat tinggi. May and A. Mayna, Jiangang Lari. Beri saya 2 menit, biar saya jelaskan. Waktu kerja, mana ada 2 menit? 1 menit, tidak. 30 detik, 10 detik. Hurry ITU saya. 10 detik sudah habis. Cepat sekali. Di sini, 10 detik memang cepat. Tunggu. Saya hanya bilang 1 kalimat. Hari itu saya terlalu tergesa-gesa. Takut acara tunangan bos rusak. Kamu juga ribut di samping. Saya suruh Yuan Shuai bawa kamu keluar. Tapi kamu mengejek Yuan Shuai. Yuan Shuai merasa sakit. Aku terlalu sembrono. Aku bingung harus berbuat apa. Jadi... Fangxiang, ini caramu minta maaf? Kamu tidak peduli umurku panjang, ingin membuatku mati kesal ya? Siapa yang minta maaf dengan menyalahkan orang lain? Dan ini? Apa aku yang memaksamu? Bukan. Belum pernah lihat orang minta maaf dengan tidak tulus seperti ini. Mayna. Kepala Lin. Direktur Zhuang, saya datang menemui Anda. Karena Departemen Desain perlu memastikan rencana proyek berikutnya. Ada beberapa seri high-end. Ingin meminta Anda untuk melihatnya sendiri. Seri produk baru berikutnya, saya tidak terlalu mengerti ini. Mungkin harus menunggu wakil direktur Yan. Saya lihat dulu. Tidak mungkin. Dia adalah Zhuang Xinyan. Dia tidak mungkin menjadi gadis itu. Apalagi menipu saya. Kamu benar-benar percaya yang ini? Benar-benar Zhuang Xinyan? Direktur Zhuang, jika desainnya Anda merasa ada yang kurang baik, bisa langsung diperbaiki. Tan Dai. Baik. Saya rasa garis pada gambar ini terlalu sederhana. Seharusnya kurva ini dan beberapa garis ini dibangun kembali. Ayo. Direktur lama mencari Anda, sekarang juga. Kakek kenapa? Mobil sudah menunggu di bawah. Kalau proyek ini, Saya yang akan menanganinya.
Ayo, tunjangan karyawan, gratis, ayo. Terima kasih, ayo gratis, tunjangan perusahaan. Semua silakan ambil, ayo gratis. Terima kasih, terima kasih, tunjangan perusahaan. Saya memikirkan Nana di perusahaan yang bagus ini. Hati saya ini. Leshen, saya khawatir nanti tidak cukup dibagikan. Kamu ambil yang di mobil luar bawa masuk ya. Baik. Si kakek kecil ini selalu menyembunyikan isi hatinya. Nasib saya ini. Nana. Mama. Kenapa kamu di sini? Serikat pekerja di perusahaanmu? Di toko serba ada kita, mereka memesan belasan kardus minuman. Mereka memaksa saya untuk menjadi semacam manfaat karyawan gratis. Jadi saya ajak Leshen ke sini. Serikat pekerja perusahaan. Perusahaanmu bagus sekali. Saya senang memikirkannya. Kamu bekerja di perusahaan yang bagus, hati Mama jadi tenang. Mama. Tapi, perusahaan kami tidak punya serikat pekerja. Tidak mungkin, kode pembayaran di akun toko serba ada kita. Sudah menerima uang, bahkan lebih beberapa puluh yuan. Benarkah? ITU. Gratis, ayo. Beri saya. Nana. Lihat orang itu. Apakah itu Manning? Bukankah dia sedang belajar di luar negeri? Kenapa dia di sini? Apakah dia membohongi kita, membohongi Leshen? Mama. Dia bukan Man. Dia adalah CEO perusahaan kami. Dia Behmahgazul. Namanya Zhuang Xinyan. Dia hanya orang yang mirip dengan Man. Kamu bilang dia. CEO Zhuang. Kamu mau pergi ya? Aku menunggumu. Tidak apa-apa. Tenang. Tapi mereka adalah aku. Kamu terus saja berjalan. Jangan lihat. Aku tahu apa yang kamu inginkan. Maka kamu seharusnya tahu. Aku sudah menebak sesuatu. Apa yang kamu tebak tidak penting. Maka beritahu aku semua yang seharusnya aku tahu. Baiklah. Tapi bukan di sini. Berani ikut aku? Manning.